lagi naik nih sekarang. Jadi gini sebenarnya mah bukan sambil baca ini takut lupa gitu ya. Ada sampah organik dan non-organik. Jadi Ya, nggak bahas sampah. jadi nggak bahas sampah. Mendapatkan resiko seperti ini, Ya, ya pahit-pahitnya nyawa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PBL Podcast Bincang Lokal. Podcast obrolannya Orang-orang lokal. obrolannya masih politik. Di minggu ini kita masih tetap ngebahas politik. Tapi bukan politik identitas. Oh iya. Langsung Mau mulai ini pada Iya, baru mulai. Ini kemarin episode kemarin kita ngebahas tentang beberapa orang yang duduk di pemerintahan Ya. dan sekarang yaitu Duduk ini. perlawanannya orang-orang masyarakat yang Masyarakatnya. mewakili suara masyarakat yang melawan beberapa kebijakan pemerintah. Dua orang yang bisa dianggap berani lah, Ya, ya bro. ya superhero-nya Superhero. bagi warga. Yaitu ada dua orang yang viral juga di jagat media sosial Internet. yang berani menantang secara lantang gitu, istilahnya Secara menantang lantang. secara lantang. Dan sudah pernah tampil di TV juga, yaitu tokoh Ferry Irwandi ini, yang ternyata dia bukan orang sembarangan ya, yang Ya. kata lu dia udah bikin YouTube dari kapan? Dia udah kenal YouTube mah dari lama, 2010 Udah lama dia. ke atas sih udah tahu dia, cuman dia nggak fokus di YouTube awalnya mah, lebih ke fokus kemana gitu apalagi. Dan Dia satu, CEO dia. dan satu lagi Salsa Erwina, salah satu yang harus diperhitungkan juga ada, karena dia tuh gua bisa bilang sih berani banget ya ketika dia langsung menunjuk nama gitu, selain menunjuk muka lah bahasanya. Ya. Karena ketika itu yang mengajak debat langsung dengan Syaroni ini ya, Ya. yang ternyata bukan orang sembarangan juga, ternyata dia masih kewarganegaraan Denmark lah. Ya. Suaminya Dia mah orang Pamulang. dia orang Pamulang, tapi pengalaman dia di selaku pembicara itu bukan yang dianggap hal Ya. enteng lah. Lumayan juga nih. Bukan cek-cek lah. Nanti setelah itu baru kita ada kejadian demo di Bandung ya bro, Ya. yang tentang demo apa tuh bro? Demo di gerbang DPRD Jawa Barat yang bikin hebohnya itu melempar sampah. Sampah Busuk. Begitu. Sampahnya udah busuk ya lempar. Nanti kita bahas lah itu. Nanti Oke. kita Apa penyebabnya kok bisa seperti itu? Kan di situ ada KDM ya. Iya. Ada gubernur maksudnya. Kok masih berani-berani yang itu ngelempar sampah. ke Kita mau bahas siapa dulu nih, yang sampah dulu apa yang si Terserah, Bro. Kita enaknya yang mana? Kita mah Sampah juga. mau Sampah sampah dulu. boleh. Aja dulu. ini yang lu tahu kenapa bro? Ada, gue sih baru belum tahu ya, tapi lu mungkin tadi kan ngasih pas kita break, lu Ya. bahas ini lagi seru, Sampah. lagi naik nih sekarang. Apa Jadi sih? gini sebenarnya mah bukan sambil baca ini takut lupa gitu ya. Jujur aja sampai Ini aksi unjuk rasa itu harus jelas ya pada hari Kamis tanggal 4 bulan September berarti ya. Pendemo melempar sampah ke gedung wakil rakyat itu, sampah juga dikaitkan gerbang gedung DPR Jawa Barat yang terletak di Jalan Diponegoro Kota Bandung. Bau busuk sampah menyengat sampai ke hidung, berarti menyengat ya. Ya iya. Unjuk rasa ini dilakukan oleh sejumlah kelompok masyarakat yang antara lain menamakan diri Cipedes Melawan, Rakyat Anti Penggusuran, Dago Melawan, Sukahaji Melawan. Selain berorasi menyampaikan pendapat, mereka masa melemparkan sampah ke gedung wakil rakyat tersebut. Ormas apa? Jadi Mengenai ormas apa? bukan, ini mah relawan. Paguyuban itu. Menamakan guyuban lah gitu ya. Itu yang melakukan itu. Ya, melakukan atas nama itu yang tadi melawan itu. Masa didominasi oleh ibu-ibu, orang terkuat di bumi, orang terkuat di bumi, keras. Spesial. Makanya inilah agak krusial juga nih.
dan membacakan 10 tuntutan. Apa sebenarnya itu? Di antaranya cabut kebijakan yang tidak pro rakyat. Apa itu? Coba. Ya banyak yang tidak pro Ini rakyat. tuntutannya masih ruang lingkup DPRD apa udah termasuk nasional apa gimana? Ini untuk sementara ini untuk di daerah dulu Jawa Barat. Oh, Maksudnya sedaerah. per wilayah dulu. Tingkatkan upah pekerja yang kedua. Serta lindungi hak buruh. Hak buruh, Buru apa? buruh bangunan, pokoknya buruh lah, yang buruh harian, Buru puyuh nggak? burung puyuh itu mah. Burung kakak tua boleh Ada juga nyanyinya itu ya. Buru Puyuh ada nyanyinya. Buru Nah. apa itu bang? Buru puyuh. Kerja yang adil. Ya. Dia. Hingga wujudkan reformasi agraria sejati dengan distribusi tanah untuk rakyat, bukan koperasi. Bukan lain koperasi, kooperasi. Oh. Lain kooperasi, korporasi. Oh. Benar nggak? Ngeri. Terus Ya. Di sini kita harus membedakan korporasi dan korporasi. Jadi intinya gini. Oke. Saya juga tidak hampir beda tipis antara koperasi, koordinasi, dan korporasi. Kolaborasi itu masih itu ya. Intinya yang sisian, intinya tuntutan itu harus segera dipenuhi oleh wakil DPRD rakyat. Mungkin itu juga ada yang sedikitnya nyambung ke pusat DPR. Ya. Dari 10 tuntutan itu, kan tadi saya baru baca 4. Iya. Yang itu nggak kebaca, udah kehapus. Oh. Dari itunya. Jadi cari sendiri lah. Cari sendiri Itu, lah. itu kronologisnya gimana baru bisa ngelemparin sampah ke gedung Sampahnya tuh di gedung mana sih? Gedung DPR di gerbangnya, tapi jadi tidak gimana masuk. sih kronologisnya gimana sih? sampahnya tuh di filter dulu nggak, mana yang organik, mana yang Nggak. plastik gitu. Jadi sampah tersebut dari warga, ini kronologisnya bro. Jadi dari warga dipilah sampah-sampah yang bau busuk, berarti organik. Busuk gitu. Iya harus. Ini sampah parfum nggak bisa dikasih gitu. Enggak lah, kalau itu mau wangi. Tadi di judulnya menyengat sampai ke hidung. Berarti kan kalau menyengat ke telinga wah bahaya. Busuk-busuk deh. Berarti Merbak berarti ya. intinya masyarakat sih sudah mungkin sudah capek apa bagaimana ya. Tuntutan mereka tidak digubris. Jadi akhirnya bersatulah wilayah-wilayah di antara yang saat ini disebutkan, datang. Ini pro dan kontra sebenarnya. Karena apa? Di sana itu ada yang namanya gubernur. Ya. Tahu sendiri kan gubernur Jawa Barat siapa? Tahu? KDM. KDM, Kang Deddy Mulyadi. Terima nggak Kang Deddy Mulyadi dengan kejadian ini? Enggak. Enggak lah. Enggak. Sampah. Tindakan apa tuh akhirnya KDM? Ya sedang bernegosiasi dan KDM ada di pihak masyarakat, mensuarakan akan mewakili masyarakat supaya tuntutan mereka bisa dipenuhi. Tapi kembali lagi kan DPR itu punya DPR pusat. Iya benar. Kebijakan-kebijakan itu nanti hubungannya sama pusat. Karena yang ada kebijakan di daerah itu intinya dari pusat arahnya. Benar nggak? Nah, iya berarti Hulu. daerah tuh cuman ngasih- Mengikuti doang. Ya kalau kenaikan pajak, imbasnya semua nyampe ke daerah-daerah. Intinya yang penting jangan anarkis. Itu sih udah mendekati ya, belum anarkis karena sampah. Sampah yang membusuk Masih simbolik lah. diikat-ikat di itu. Tanda berarti masyarakat sudah mulai kurang percaya atau bagaimana lah ya. Kalau kita kan memang Kejadiannya kapan? tanggal 4 hari Kamis. Masih baru Kemarin. hari Kamis kemarin. Itu Masih jam berapa tuh? Siang atau pagi? siang. Kalau dari informasi ini siang lah, sekitar siang itu. Jam makan siang udah itu. Jam makan siang. Jadi sampahnya makan siang itu juga kan Itu ada yang kerja, ada yang masuk kantor dong. Tanggal 4 Gedung itu DPRD kan? ada yang masuk kantor. Ada Terus itu kayak. reaksi-reaksi orang-orang yang di dalam kantor tuh kayak Nah itu untuk berbicara reaksi karena nggak kelihatan anggota DPR-nya di pas tadi di video.
kan berseliweran. Tadi saya lihat video, tapi nggak ada. Jadi saya jawab aja apa adanya. Apakah kena nggak ke center kamera atau ke sorot gitu ya? Atau masih di luar, masih makan siang. Apakah itu belum ada penerimaan tamu perwakilan dari apa unsur masyarakat yang mewakili gitu ya, dipanggil atau bernegosiasi? Apa sudah belum ya, nggak tahu ya. Intinya seperti itulah kronologisnya. Mudah-mudahan sih sudah bisa diselesaikan nantinya. Iya. Dan kenapa harus pakai sampah gitu? Kenapa nggak pakai yang lain? Sampah itu identik dengan bau busuk. Jadi mereka itu diibaratkan bau busuk kalau tidak menuruti keinginan masyarakat. Jadi bicara busuk tuh pikirannya busuk karena timbulnya tidak pro rakyat, makanya diibaratkan sampah. Jadi seolah-olah mereka itu tidak, walaupun berguna, tapi kurang baik. Karena sampah itu ada sampah organik dan non-organik. Jadi Ya, nggak bahas sampah. jadi nggak bahas sampah. Itu wajar sih, mancing-mancing. Oke, ini tadi ke dua orang yang Karena sampah. jadi kita anggap itu kita ngasih tahu informasi Ya. bahwa ada kejadian Sampah itu seperti ada Demon. organik dan organik. Ada intinya ada unjuk rasa atau demo, bro. yang bersifat sampah tadi lah, yang Ya. ngasih sampah Ke gedung DPR. gitu. Ada organik, ada organik. Kebetulan tuh masih baru kemarin lah. Masih hangat itu. Sangat Berbau demo lah. Informasi aja. Ya. sampah basah. Sampai segitunya ya masyarakat hampir lempar sampah gitu ya. Ya, tapi masih mending nggak telur busuk. Kalau telur busuk mah lebih parah menyengatnya. Iya. Iya, daripada sampah-sampah kan masih campur ya. Di situ bau busuk apa-apa aja kan. Telur busuk. Ya intinya kalau itu lebih bahaya telur busuk karena zat-zatnya kecing-calang itu kan begini. Ya, Debani kita harus memperjelas, mengklarifikasi. Satu telur cacing-calang itu sama dengan satu truk sampah, bro. Kekuatan daya ledak baunya. Lah iya. Baunya Telur cincang adalah telur yang tidak jadi apa telur yang busuk? busuk karena Bukan telur yang nggak jadi, telur yang nggak tidak jadi ayam. tidak jadi ayam busuk. Makanya bau. Makanya cincang. Makanya bau. Langsung. Udah sih. Udah cukup ya untuk Cukup lah sampah, itu udah beres. informasi lah itu. Nah ini kedua sosok ini Peri Irwandi dan Salsa Ya. Erwina ini menurut pandang gua sih cukup mewakili sih mereka tuh berdua tujuan yang sama sih, mungkin hanya untuk menyampaikan suara rakyat lah melalui Ya. perwakilan mereka ini, dua orang ini. Yang satu Peri Irwandi sudah sempat ada diundang di televisi waktu itu, gua Ya. hampir nonton sih di tayangannya di YouTube. Acara ini. Dan yang pernyataan yang paling gua inget tuh, saya tuh tidak takut mati di dunia itu, yang ada di dunia ini yang saya tidak takuti itu saya tidak takut mati dan saya tidak takut di penjara, kata dia gitu. Iya. Ya menurut gua sih nyalinya ya cukup Gede. bagus juga ketika dia memberikan satu argumen juga bahwa silakan bapak-bapak di sini juga atau ibu di sini semua masyarakat bisa dengan gampang kok melacak siapa sebenarnya dalam dari ini by internet juga by Google atau YouTube, silakan bisa sangat gampang sekali. Bahkan katanya dia bisa mau membantu pemerintah kalau pemerintah sendiri menginginkan siapa yang dibalik dalam itu. Ya keren sih maksud gua. Keren. Yang gue tahu tadi coba gue malah tahunya dari lu nih waktu Peri Irwandi YouTuber itu. Gimana? Jadi kalau gue pribadi ya, anjay. Gue pribadi tahu Peri Irwandi itu dari zaman pas sebelum lulus sekolah, sebelum SMA, pas Dia tuh COVID lah. YouTube-nya masih tentang politik apa? Dia masih YouTube-nya lebih awalnya ya, kalau dari YouTube sih dia lebih ke video tutorial, videografi. Videografi. Ya, kayak teknik-teknik Teknik. video kayak gitu. oke, Terus oke. Berarti nggak ada jalur ke sini ya? ya, Nggak terus ada nyambung sebenarnya. banyak juga dia lanjut nyebar kali ya, karena dia kan orang yang di statistik negara itu, Apa tuh? sekolah Sekolah. tinggi negara tuh, yang statistik tuh pokoknya Statistik. bukan STIN ya. Bukan, apa namanya Tete? Padahal ternyata. Ya ada itu, jadi dia sekolah yang negara kedinasan negara lah, kedinasan negara Oke, gitu oke. soal PDN. data. Terus dia pernah PNS kan?
Iya dia PNS kan karena itu ke sekolah kedinasan gitu, yang kedinasan negeri. Dia kan lulus kerja jadi PNS. Cuman karena awal-awalnya mungkin dia karena ya sering mainin data lah, orangnya jadi tahu arah-arah algoritma dan lain-lain. Jadi dia nyoba bikin konten sosial gitu kan, dan terus naik. Emang momentumnya pas waktu itu. Terus akhirnya dia cerita kontennya dia tuh akhirnya ke politik gitu. lebih ke politik dan sosial ujung-ujungnya. Karena dia juga punya modalnya lah di situ. Tapi kalau kita mau lihat back story-nya kan dia emang sering bikin dokumentasi ya diri dia sendiri. Dia kasih tahu tuh dia dulunya kecilnya di mana gitu kan, dia orang Padang, orang Minang lah. Dia kasih tahu dia emang bisa dibilang bukan dari keluarga yang benar-benar Berada. Inilah bukan yang bawah tapi yang benar-benar bapaknya kan dosen tuh kalau nggak salah. Ibunya juga Berarti emang berada kalau dosen mah. emang berada, dan bisa kita bilang dia orang yang berprivilege, terus menggunakan privilege-nya buat sebaik mungkin lah. Ya. Benar-benar buat ini kita. IQ-nya tuh sempet sampai berapa gitu, 100 Iya, berapa? rumah yang gede lah. Jadi dia mungkin karena emang bergaulnya juga lah, emang orang-orang bergaul. banyak, gak terlalu sempit. Dan emang jadilah gitu. Sampai collab aja kan ya, kolaborasi di YouTube langsung sama YouTuber gede. YouTuber gede emang. Skinny 24 si Andopi, Jopi. YouTube Rewind kan dia sempat ikutan langsung. Ikutan deh. Ya, gue liat YouTube-nya Eden ya, sekali dia ngupload video tuh sekali langsung jutaan yang nonton. Dia udah Iya. tahu ini. Kan sekarang dia terakhir tuh dia ngambil S2 di Australia langsung kemarin. Di Australia. Australia. Nah itu, lu tahu tadi Malaka apa tuh? Dia ada hubungannya tuh sebagai pendiri. Dia founder. CEO founder. Founder Malaka Project. Malaka Masa lu Project. yang lu tahu apa bro? Malaka tuh bro? Ya taunya dari tadi baca ini. CEO Malaka karena dia kan pernah debat di Suara Rakyat di Inus. iNews. Ya kalau baratnya iNews, kalau sudah mah Inus. Ini kalau di Lain dangdut- Ingus. Kalau di dangdut, Dangdut. Julia. Yunus ada. Ini Yunus. Yunus penyanyi Yunus dangdut. Daratista. Oke, lanjut. Ya intinya Iya, saya iya. memantau pergerakan Ferry Mariadi ini. Irwandi. Ferry Irwandi. Maria. Ferry Mariadi ayah artis. Beliau itu saya salut tidak tergoda dengan ini ajakan jadi bujar termul. Makanya saya Masih agak aku acungkan ini jempol. Dan kalau misalkan di mainan kayak sebutannya kan, kalau kita kalau di game nih misalkan menang berapa kali game, win rate kita kan 100 tuh. Kalau Kara jadi 80% Yeah. win rate-nya. Dia kalau sekarang kan sering beberapa kali nyenggol kasus tuh. Ya, Dan sampai sekarang sih kesimpulan beberapa orang sih masih bilang dia win rate-nya 100. Jadi dia pernah nyenggol judo, pernah nyenggol yang artis-artis binomo gitu, trading nyenggol ya. Terus kayak dukun santet, dia pernah. pernah nantangin tuh, mana yang bisa santet gue nanti gue kasih apa, pernah dia. Pernah. Win rate-nya masih, jadi dia nyenggol kasus, dan secara ini sih banyak yang bilang dia masih menang, jadi win rate-nya 100. Jadi logikanya memang bagus. Cuman sekali jadi berurusan sama istri langsung angkat tangan. Ya, itu takluknya ya. Tapi sama istri langsung. Maestri. Salsa Erwina nih sekarang. Nah, kalau Salsa, Setahu gue sih dia yang sempat gua spill tadi sedikit, dia kan punya suami orang Denmark, katanya suami Denmark, juga jadi. bukan orang sembarangan lah. Belum orang sembarangan. Pengaruh katanya. Top obat pengaruh di Ya, sana. yang gua lihat sih ketika dia yang viral sih pas ketika dia ngajak debat si Pak Syaroni ini ya. Ya, Itu yang akhirnya sedikit menyita sedikit perhatian masyarakat ke arah dia juga, istilahnya menjadikan sosok cewek lah, berani gitu istilahnya. Bahkan tidak hanya sosok Syaroni, bahkan DPR pun berani dia lawan. tunjuk kasarnya itu dengan terbuka gitu istilahnya, bahwa kalian itu seperti salah. Terus dan akhirnya dia waktu itu kan waktu masih berkuar-kuar, masih di media sosial nih, masih di Instagram atau apa gue nggak tahu, atau TikTok segala macam gitu. Dan baru dia datang tuh ke Indonesia. Ternyata dia tuh ada di orang Pamulang ya, aslinya orang Tangerang Pamulang. Bahkan ada sedikit berita juga katanya orang-orangnya Syaroni sudah mendekati kediaman Salsa ini yang di Pamulang, dan akhirnya si
Basalsa ini mendengar berita itu dari temannya seorang wartawan, katanya ada timnya Syaroni sudah mendekati kediaman. Akhirnya dia mengancam, coba lu kalau ngusik keluarga gua atau mengintimidasi mereka, gua habisin lu. Istilahnya, lu jangan gua kira gua orang biasa atau gua orang miskin, gua bisa ngabisin lu semuanya gitu, jangan ngabisuran. Jadi itulah kalimat-kalimat itu atau kalimat yang beliau sampaikan yang strike langsung ke Syaroni ini gitu. Yang lu tahu gimana Bro si Salsa ini? Yang saya tahu mah Basalsa ini sudah terkenal dulu sebenarnya. Dari dulu sudah terkenal. Iya, cuman dia muncul ke permukaan lagi di saat memang dia rasa cinta tanah airnya tumbuh dan berkembang. Ya, nasionalismenya kayaknya nasionalisme sangat ini ya, sangat salut gitu. Intinya wanita pemberani lah dia, tanpa berpikir panjang, tapi di situ juga dengan berpikir akal sehat maksudnya. Iya. Karena dia begitu menantang pun karena punya dasar. Udah semata-mata dia menantang debat kalau tidak punya background pendidikan atau akademisi. Yang paling menarik sih ketika dia bilang gini, sudah, yang ketika dia sampai bersedih lah ngelihat keadaan rusuh kemarin kata dia, sudah kalian pulang, kalian tidak usah rusuh lagi karena udah nggak sehat lah harusnya gitu. Biarkan saya yang maju sekarang. Tolong doakan saya saja supaya bisa menyuarakan aspirasi kalian gitu. Jadi penghubung lidah lah istilahnya gitu. Yeah. Dia mau istilahnya dia pun sudah wanti-wanti akan risiko yang harus dia dapat nih. Ya. Dia pun udah bilang kalau misalnya gua udah dengan tindakan ini gua nggak selamat lah istilahnya gitu. Tolong kalian teruskan perjuangannya gitu istilahnya. Jadi secara nggak langsung menandakan bahwa dia pun sadar akan risiko besar yang dihadapi gitu. Ya. Ya bahkan si Ferry pun mungkin akan mendapatkan risiko seperti ini. Ya pahit-pahitnya nyawa lah misalnya mungkin ya kita nggak tahu lah misalnya kayak gimana, atau ya amit-amit sih jangan ya, jangan sampai hal yang terjadi yang enggak lah dari yang mereka alami nanti. Gue sih berdoa ya bisa mengaspirasikan, mewakili suara kita nih buat nanti dilayangkan beberapa tuntutan itu. Nah oke. Tadi setelah bahas Salsa Erwina, Ferry Irwandi, nah ini ada sosok yang agak sedikit menyitap perhatian masyarakat juga nih. Viral lah bisa dibilang lah. Masih viral. Nama ini sebenarnya udah lama sih kita kenal, bahkan bapaknya lah dulu yang berkuasa di negeri ini. Nah, ini Gibran, siapa nama? Raka Buming Raka. Lu dulu deh bro, sebelum kita closing nih. Ini sebenarnya kan awal mula itu dari bapaknya juga. Anak saya tidak akan dilibatkan ke politik. Sen kanan belok kiri. Asai. Mereka di partai lagi. Oke. Lah iya. Di partai lagi. Apa yang dibicarakan A, nanti B. Terbukti apa yang kebalikannya. Ya ini. Yang lebih kita sedih, saya bukan ahli hukum, ya hanya sekedar rakyat. Ya. Konstitusi itu bisa dirubah. Karena apa? Ini kita bicara fakta, orang ramai. Karena di MK itu ada pamannya. Ya kan? Dari yang tadi agak kemungkinan susah untuk menjadi wakil presiden, di ujung jadi wakil. Nah ini maksudnya gue mau nyambung ini nih. Ternyata ini yang kemarin sih dibahas sana sama Ferry Irwandi yang waktu di televisi itu ada sedikit keterkaitan dengan akun Fafa ini. Fafa kan kita pemiliknya siapa kita tahu. Jadi semua pemicu kerusuhan tuh ada garis benang akhirnya di situ gitu di akun itu. Ya.
ketariknya ke situ gitu akhirnya Iya, kan. Bahkan si Periwandi ya silakan dengan sangat mudah kok bapak badan ibu juga bisa akses itu kemana datanya tuh merujuknya tuh akhirnya kemana gitu Iya. ya ada yang bilang ya ini adalah satu langkah Gibran yang ingin menjadi RI1 sekarang Ya. ingin menggeser Pak Pak Prabowo ya kita nggak tahu Ya. itu kan hanya beberapa asumsi masyarakat Asumsi. dan beberapa elit politik lah yang bicarakan seperti itu bahkan sebelum adanya pengangkatan Presiden Prabowo bahkan ada yang meramalkan segala macam gitu Ya. ya cukup menarik sih ngebahas si Gibran ini istilahnya. Terus yang kemarin Gojek tuh yang diundang katanya itu bukan dari Gojek, katanya emang ada staff dari mereka lah gitu untuk Ya. seolah-olah Gibran tuh dekat dengan para ojol gitu. Cuman ada yang apa ya? Ada yang tanda kutip kasih solusi podcast kasih solusi tahu gak? Yang itu dia ada yang dipanggil Gojek gitu. Bukan Gojek siapa ya? Jadi kayak Perwakilan atau bukan perwakilan kayak organisasinya juga. Mm-mm. Jadi yang diundang di sono tuh bukan kebanyakan dari organisasi ojol yang ini nih. Mm-mm. Cuman bukan tandanya mereka bukan ojol gitu. Ya. Jadi kemungkinan masih dari organisasi ojol juga, cuman bukan dari yang banyak masanya. Jadi kan ojol terlalu luas ya, melebar ya. Ojol meluas. Jadi saking lebarnya banyak terkelompok-kelompokan juga lah jadinya. Jadi mungkin yang diundang masih ojol cuman komunitas yang lain gitu yang Iya, bukan komunitas secara umumnya ada kok inilah gitu. Tapi ojol juga iya. gitu. Banyak yang bilang bukan ojol mungkin dari staff dari dia mungkin karena dari penampilannya mungkin kayak dari jaket, dari sepatu kan gitu kan indikasinya Iya, orang-orang indikasinya bahwa di antaranya salah satunya adalah caleg PSI. nah dari gitu. Caleg PSI dan memang dia memverifikasi, kata dia ada videonya dia tuh bukan kader, tapi netizen lebih pintar dihubungkan lah waktu itu kan dia nyalek. Oke lah, dia nggak jadi ngojol. Ya kan kita nggak tahu ya. Intinya kita kembali ke netizen yang paling pintar lah ya di sana. Karena netizen ini mah tahu dari netizen kita juga netizen, tapi kalah dengan netizen yang di luar sana yang pintar-pintar kayak Ferry Mariadi netizen. Kita mah hanya sebagai menyambungkan lagi informasi dari masyarakat lah. Kita mah nggak ya bisa dibilang juga kita juga dapat informasi dari media. Kita hanya meneruskan lagi ke teman-teman PBL siapa tahu yang tidak update atau malas update, malas nyari tahu berita ya setidaknya dengan mendengarkan ini ya ternyata ada berita seperti ini gitu. Kita mah hanya menggoreng biar mateng lah gitu. Biar mateng. Enak dimakan. Biar enak dimakan. Iya, kalau nggak enak mah kasih kucing. Iya. Oke, cukup ya? Cukup Cukup ya. Oke, thank you Bung Dedi. Siap, makasih. Bung Wani dari tadi ngomong ini. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan sih. Nampaknya udah Iya. muak dengan politik. Iya. Yang satu ini. Saya juga muak sebenarnya. Cukup lah ya. Udah. Bung Fajar nanti agak pusing dulu. Iya makanya. Yang tadi aja closing belum nih. Yang tadi kita bikin closingnya ini. Iya. Double berarti closing. Coba. Setelah closing masih closing lagi. Iya. Oke, barusan pembahasan tentang Bandung yang ada kejadian demo masyarakat membuang sampah. Juga tadi kita ngebahas Ferry Irwandi, Salsa Erwin dan terakhir Gibran. Mudah-mudahan sih menjadi informasi yang bisa kalian benarkan lagi ya dengan komen. Iya. Ada yang salah gitu silahkan. Intinya cari terus informasi, cari terus kebenaran, meneruskan yang lagi kita. Dia meneruskan lagi yang lagi ramai gitu kan. Kata-kata dari Ferry Irwandi tahu? Wah, apa? Yang mana tuh? Kebenaran datangnya dari Allah, kebodohan datangnya dari saya. Tepuk tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.